Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Sekartini dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung intake dan output cairan. Oke, sebelum masuk ke balance cairan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu IWL. Nah, IWL atau insensible water loss adalah jumlah cairan keluarnya tidak disadari dan sulit dihitung, yaitu jumlah keringat, uap, hawa napas. Uap hawa napas gitu. Nah, menghitung balance cairan, seseorang harus diperhatikan berbagai faktor, di antaranya berat badannya, berat badan dan umurnya. Karena perhitungannya antara usia anak dengan dewasa itu berbeda. Nah, menghitung balance cairan pun harus diperhatikan mana yang termasuk kelompok intake cairan dan mana yang termasuk output cairan. Nah, rumus balance cairan itu satu, intake atau cairan masuk sama dengan output atau cairan keluar, ditambah IWL, insensible water loss. Nah, yang kedua, intake atau cairan masuk mulai dari cairan infus, minum, kandungan cairan dalam makanan pasien, volume obat-obatan termasuk obat suntik, obat yang di drip, albumin, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, output atau cairan keluar, urin dalam 24 jam, terus jika dipasang kateter maka hitung dalam ukuran di urobagnya. Jika tidak terpasang, maka harus menampung urinnya sendiri. Biasanya ditampung di botol air mineral dengan ukuran 1,5 liter, kemudian peses. Nah, kalau rumus IWL itu yaitu IWL sama dengan 15 dikali berat badan dibagi 24 jam. Nah, berat badan BB itu berat badan ya. Nah, lalu apabila terjadi kenaikan suhu, maka rumusnya itu 10 buka kurung dalam kurung 10% dikali cm atau cairan masuk dikali jumlah kenaikan suhu. Terus dibagi 24 jam ditambah IWL normal. Gitu. Menghitung balance cairan anak tergantung pada tahap umur. Nah, ini yang pertama, teknik menghitung balance cairan pada anak. Nah, menghitung balance cairan anak ini tergantung pada tahap umur untuk menentukan air metabolisme, yaitu ini rumus-rumusnya. Usia balita 1-3 tahun 8 cc per kilo berat badan per hari. Usia 5-7 tahun 8,5 cc per kilo berat badan per hari. Usia 7-11 tahun 6-7 cc per kilo berat badan per hari. Usia 12-14 tahun 5-6 cc per kilo berat badan per hari. Untuk IWL atau insensible water loss pada anak, rumusnya itu dalam kurung 30 dikurangi usia anak dalam tahun dikali cc per kilo berat badan per hari. Keterangannya, jika anak mengompol, menghitung urinnya itu 0,5 cc dikurangi 1 cc per kilo berat badan per hari. Terus, teknik menghitung balance cairan dewasa. Menghitung balance cairan seseorang ini harus diperhatikan berbagai faktor, meliputi berat badan dan umur. Karena perhitungannya antara usia anak dengan yang dewasa itu jelas berbeda. Menghitung balance cairan pun harus diperhatikan mana yang termasuk kelompok intake cairannya dan mana yang termasuk output cairannya gitu. Nah, input cairannya itu contohnya air, makan dan minum berapa cc, cairan infus berapa cc, terapi injeksi berapa cc, air metabolisme berapa cc. Nah, hitung AM itu sama dengan 5 cc per kilo berat badan per hari. Nah, untuk output cairannya, urin berapa cc, peses berapa cc, kondisi normal 1 BAB peses itu 100 cc.
Nah, muntah atau perdarahan cairan drainage, luka atau cairan NGT terbuka itu berapa cc. Terus IWL-nya berapa cc. Menghitung IWL itu 15 cc per kilo berat badan per hari atau insensible water loss gitu. Nah, untuk cairan dan elektrolitnya, cairan dan elektrolit itu adalah bagian dalam tubuh yang berperan dalam memelihara fungsi dari organ tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit sangat penting pada proses homeostatis, baik untuk meningkatkan kesehatan maupun dalam proses penyembuhan penyakit. Nah, tubuh manusia ini tersusun kira-kira 50% sampai 60% cairan. Jumlah itu sih tergantung pada usia. Nah, tergantung pada usia, jenis kelamin dan kandungan lemak gitu. Adapun fungsi cairan adalah sebagai medium untuk reaksi metabolisme dalam sel, regulasi suhu tubuh, yaitu mengatur produksi keringat, terus sebagai pelumas atau lubrikan, terus sebagai transport nutrien atau membersihkan produk metabolisme dan substansi lain. Terus ada input atau cairan masuk. Yang disebut input atau cairan masuk itu yaitu infus, obat, minuman, makanan, oksidasi metabolik. Dan yang termasuk ke dalam output cairan keluar atau cairan keluar itu yaitu keringat, urin, dan feses. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu Bapak Hendra berumur 40 tahun, memiliki berat badan 50 kilo, dirawat dengan pos operasi laparotomi pada daerah luka insisi. Operasi terpasang drainage berwarna merah sebanyak 100 cc. Terus terpasang NGT terbuka cairan berwarna kuning kehijauan sebanyak 200 cc. Terus infus terpasang ringer laktat 1 kop infus 500 cc per 8 jam. Maka kalau 24 jam 500 dikali 3 sama dengan 1500 cc. Drip atrein 1 ampul atau kop 2000 cc per 24 jam. Terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc dan mendapat transfusi WB 300 cc setiap kali pemberian. Nah, hitung balance cairan Bapak Hendra. Dijawab, total cairan yang masuk itu ada infus 1500 cc, transfusi WB 300 cc, obat injeksi 100 cc, air metabolisme 5 cc, dikali 50 sama dengan 250. Nah, rumusnya itu AM sama dengan 5 cc per kilo berat badan per hari. Nah, ini semua ditambahkan jadi jumlahnya sama dengan 2150 cc. Nah, untuk total cairan keluarnya ada drainase 100 cc, NGT 200 cc, urin 1500 cc, dan IWL-nya, rumus IWL itu 15 cc dikali berat badannya itu 50 kilo, dibagi 24 jam sama dengan 31,25 atau dibulatkan 31. Nah, jumlahkan semuanya, berarti jumlahnya itu 1831 cc. Maka balance cairan Bapak Hendra dalam 24 jam rumusnya itu intake cairan dikurangi output cairan. Intake cairannya itu 2150 dikurangi output cairannya itu 1831 sama dengan 319 cc. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.